Oke, selamat malam semuanya. Oke, ada Haris Sandiana, Agus Rediawan, Haris Hendriawan, sama Agus Salib ya. Mungkin sambil menunggu yang lain, kita langsung saja. Jadi hari ini memang rencananya eh, Bapak memberikan apa pendahuluan lah sebelum Anda membuat eh, proposal. Nah, ini masih panduannya masih menggunakan yang tahun lama ya, karena sampai sekarang pun belum update ya. Terutama di dalam panduan itu bagian proposal itu masih nggak begitu jelas ya, gitu ya. Jadi panduannya masih menggunakan panduan yang apa, yang lama, yang seperti ini. Let's ya, covernya ini ya. Di internet pasti Anda dapatkan yang ada covernya atau yang tidak ada covernya gitu. Masih tahun 2016. Tapi kita akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang pengalaman yang tahun lalu. Yang itu di dalam komponen proposal tugas akhir itu yang pertama itu ada sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian baru masuk latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian teori, kemudian metode penelitian. Nah, di sini ada 5 bagian, rancangan penelitian, subjek ini, bentar. Ini karena pedoman ini akan menyesuaikan. Jadi di sini yang Pak Amil ya, deskripsi komponen proposal. Ya. Nah, proposal ini eh, penelitian ini hanya sampai eh, bab 3 saja ya. Kalau sistematika proposal ini seperti ini. Cuman kita akan sesuaikan yang bagian ini ada ya, bagian sampul ini nggak masuk halaman, nggak ada bagian halaman judul lembar setelah bimbing. Ini kalau ada, kemudian di sini bab 1 ya, bab 1 ada satu, ini masuk 1, 2, 3, kemudian ini 1.4. Kemudian baru bab 2.
pengertian teori. Yang ini bab 3 itu penelitian. Dari 3.1 ke titik 2 kalau ada ini 3.6 jadwal waktu penelitian. Baru di sini daftar rujukan ke daftar pustaka ya. Nah, kemudian di bagian sampul, sampul tugas akhir, eh, sampul ini kan di bagian depan ya, tidak ada halamannya. Jadi pada sampul ini terdapat tulisan judul, lambang Undirsa, pakai yang hitam putih ya. Kemudian nama mahasiswa dan NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Kemudian di bawahnya nama program studi jurusan, fakultas, dan lembaga ya. Kemudian bulan dan tahun yang diajukan proposal ini eh, karena contohnya di sini apa tahun kita pakai tahun saja. Tahun diajukan. Nah, kemudian rumusan judul harus singkat, spesifik, jelas penggambaran penelitian yang akan dilakukan. Perumusan judul penelitian bertitik tolak dari masalah yang diamati atau dipikirkan oleh peneliti. Jadi ini kan judul sudah ya kemarin ya, sudah kita eh, apa berikan sehingga pembuatan SK pembimbing proposal itu bisa dilakukan. Sudah kita setorkan datanya. Kemudian halaman tadi sampul ya. Ini sampul. Ada di sini tulisan proposal ya untuk memperjelas nanti. Ya, Anda akan mengumpulkan hard copy ya. Nah, tapi hard copy setelah apa pas mau eh, apa jadwal ujian. Nah, kemudian halaman judul. Nah, ini baru dia tulis mulai halaman, tapi halamannya Romawi ya, huruf Romawi kecil I. Kemudian yang tulisan pada halaman ini tidak sama dengan tulisan pada sampul. Nah, jadi eh, kalau di tugas eh, tugas akhir itu laporan tugas akhir di sini di eh, di bagian ini contoh dari cover itu tidak ada yang proposal, sampul, kemudian eh, sini halaman judul tugas akhir, tidak ada tulisan proposal ya. Nah, sehingga nantinya di sini Anda eh, pakai saja proposal ya. Karena diminta ada halaman judul ya bisa saja diajukan untuk jadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ini. Kan salah satu ya. Jadi harus ada proposal juga. Nah, kemudian eh,
Lembar persetujuan pembimbing ini merupakan lembar utama pada bagian administratif. Jadi kalau di sana eh, apa laporan tugas akhir aja. Nah, di sini lembar persetujuan pembimbing ada contohnya dari Putu Adi Yudana ya, berapa Pak lihat yang lainnya juga ada seperti ini ya, tapi di sini double dia underscore-nya. Ini yang tulisan nip-nya agak sini, nggak pas ya. Jadi si proposal Adi Widana saja. Ini sudah pas dan sudah lumayan turun. Ini terlalu apa naik ya. Yang ini lumayan agak turun. Dari apa penempatan juga disesuaikan gitu ya. Kalau nama pembimbing satu, pembimbing dua kan sudah kita setting kemarin. Nanti akan Anda sesuaikan saja ini. Oh, yang udah masuk lagi. Oh, Mulyadi udah masuk ya. Sama Adi. Adi Gun udah sembuh? Udah Pak, Iya. ini masih sedikit pilek aja. Oh, ya, Ya. ya. Kan disemangati pacarnya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi, eh, ini daftar isi ya. Jadi kalau daftar isi itu juga hal yang pokok ya. Sehingga daftar isi ini diharapkan melingkupi semua yang berisi di proposal yang tercantum dalam. Nah, di sini kan contohnya untuk TA ya. Kalau TA itu sudah ada prakata ya. Kalau di apa tadi yang di atasnya hanya dari eh, sampul ya, eh, halaman judul. Jadi halaman judul aja ya. Kan mestinya halaman judul ya. Kemudian persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar tabel. Nah, ini daftar isi, ya, ini daftar isi ya. Dan nantinya daftar tabel, daftar gambar baru masuk ke bab. Nah, daf, daftar isi babnya satu 2 3 kemudian daftar pustaka ya. Nah, kemudian di bagian daftar tabel, nah ini juga menggunakan susunan seperti ini. Jadi kalau daftar isi itu ada pemisah begini ya. Setelah daftar lampiran ada pemisahnya. Ya kalau ini nggak ada ya. Nanti kalau bisa diusahakan seperti itu ya. Dibuat ada pemisahnya. Kemudian di apa setiap subbab itu menjorok ke dalam. Kemudian ada sub-subbab juga dia menjorok ya. Seperti itu. Kemudian daftar tabel sama dia gunakan ini titik-titik ini. Nah, nanti kita akan lihat gimana caranya membuat seperti itu ya. Kemudian daftar gambar juga sama. Kalau mungkin di daftar gambar ini nggak rapi ya. Ini sudah rapi ya. Contohnya sih siapa yang dana mungkin. Nah, ini daftar gambar. Kemudian daftar lampiran nih kalau misalnya ada ya.
daftar lampiran di apa proposal kalau ada silakan. Kemudian latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini em, pada bab satu ini perumusan masalah. Tidak banyak kata-kata Pak. Pada bab satu bagian identifikasi masalah seringkali terjadi asal kena ya. Artinya asal isi saja ya. Eh, agak ini ya eh, kurang terstruktur gitu. Nah, untuk identifikasi masalah, di situ kita harus bisa mengatakan bahwa alat atau sistem yang sudah ada memiliki kekurangan ya dalam hal apa, kemudian alat yang tidak ada, alat yang ada tidak bisa melakukan ini itu. Jadi artinya di sini kita harus bisa mengklaim penelitian sebelumnya ada yang kurang atau tidak bisa efektif dan lain-lain yang kurang dan tidak. Ini maksudnya gini ya. Jadi kalau eh, kita bikin judul apa, kita cari apa judul penelitian yang serupa dengan kita, tapi yang dia metodenya agak kurang lah dari kita. Misalkan eh, apa atau misalnya perbandingannya beda ya. Misalnya Anda ingin menggunakan eh, .mcu 8266 lah. Yang sebelumnya menggunakan Arduino gitu ya. Atau yang apa menggunakan Raspberry ya. Yang sebelumnya menggunakan .mcu gitu. Ya, jadi kita bisa mencari-cari lah. Ya. Kalau yang lain itu dia eh, kita bisa mengklaim ada kekurangan di situ gitu. Sehingga kita jadikan ini eh, apa penambahan ya dari klaim hal-hal yang kurang tersebut. Kemudian rumusan masalah ya. Rumusan masalah ya. Ini kita bisa melihat berdasarkan latar belakang ya. Perlu dikembangkan sistem yang mampu menyelesaikan apa keinginan kita ya. Misalnya lebih efektif, lebih konek.
kayaknya internetnya lagi gak stabil. Kita lanjutkan ya. Nah, dari rumusan masalah nih. Kalau tadi kan identifikasi masalah itu kayak latar belakang, kita buat apa keperluannya gitu ya. Misalnya yang menampilkan polusi. Nah, ini kan di perkotaan misalnya polusinya eh, sudah cukup meningkat ya. Jadi kalau kita lihat asap-asap kendaraan terutama di jam-jam siang seperti itu. Jadi di eh, apa peningkatan dari jumlah kendaraan ya, dari tahun-tahun, nah itu untuk dapat menghasilkan polusi udara, ya sehingga perlu ada untuk memonitor atau memberikan informasi ke masyarakat bagaimana model dari ininya apa jumlah kadar polusi udaranya ya, di kadar eh, nilai-nilainya yang, yang diperlukan. Nah, itu eh, merupakan suatu kebutuhan ya, kebutuhan ya, yang diperlukan oleh eh, apa kondisi dari lingkungan. Nah, kemudian kalau kita ngelihat misalnya penelitian sebelumnya ada enggak yang seperti itu gitu. Kalau misalnya serupa, kita lihat di sana dia buatnya pakai apa ya? Ya mungkin sebanding gitu. Kalau sebanding enggak apa gitu. Eh, kita bisa memberikan informasi yang seperti apa misalnya di alat yang nantinya kita buat gitu. Jadi kita mencari walaupun dia tahun-tahunnya belakangan agak lama, tidak masalah. Jadi yang penting bisa kita lihat, oh ini dia buatnya seperti ini. Yang orang ini buatnya seperti ini. Dengan satu atau dua orang bisa kita jelasin orang ini membuat ini sudah kita itu sudah dikatakan sebagai seorang peneliti ya. Peneliti itu artinya sudah tahu bahwa ada orang yang serupa melakukan penelitian yang sama dan kita itu sejalan dengan penelitian yang sama itu. Jadi ada eh, patokan bahwa penelitian itu memang pernah juga dilakukan, tapi dia hanya mengambil bagian apanya saja gitu ya. Saya kayak motor yang tiga pas dan satu pas yang sebelumnya gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian di rumusan masalah ya ini apa yang perlu dikembangkan. Ya, kadangkala mahasiswa itu dia nggak ngerti mewacanakan atau mengatakan bagaimana cara mengungkapkan rumusan masalah. Nah, biasanya ya rumusan masalah misalnya oh di perkotaan polusi udaranya cukup tinggi atau di apa mesin yang sebelumnya menggunakan satu pasal itu. Itu bukan rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan eh, permasalahan yang ingin eh, diselesaikan ya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana gitu ya. Kemudian itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah ya. Kalau kita kan memberikan suatu permasalahan dengan berupa pertanyaan yang nantinya jawabannya itu enggak iya atau tidak saja. Misalnya, apakah ada peningkatan jika ditambahkan begini gitu ya.
Kalau nanyanya apakah kan berarti kan jawabannya ya atau tidak gitu kan. Ya jangan sampai eh, cara bertanyanya itu begitu. Itu nggak ada pertanyaan berarti kan tidak ada sesuatu yang dipertanyakan di masalah Anda itu. Jadi kalau menyusun kata-kata ya lebih baik seperti ini ya, bagaimana merancang dan mengembangkan, bagaimana cara membuat prototipe, bagaimana cara mengimplementasikan agar dia menjadi meningkat dan segala macam gitu. Jadi dari merancang, mengembangkan, membuat prototipe, kemudian mengimplementasikan itu kata-kata yang kita tuh ingin apa menemukan masalah terus kita berikan solusi. Nah, bagaimana si solusinya ini bisa kita eh, selesaikan dalam laporannya nanti. Kemudian yang kedua baru kinerjanya. Jadi tadi yang mengukurnya, yang mengukur kecepatan, bagaimana efektivitasnya, ya, bagaimana ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, misalnya seperti itu. Jadi nantinya di pertanyaan nomor dua ini, eh, artinya di pertanyaan nomor satu kan cerita dijawab dalam bab 3 dan bab 4 itu menjadi cara dia menyelesaikan. Entah dari metodenya, yang seperti apa. Jadi dia menyelesaikan menjadi sebuah alat yang seperti apa. Nah sekarang bagaimana kita mengukur alatnya ini agar punya data-data. Data-datanya yang itu yang akan kita ukur, kemudian ada nilai pengukurannya. Dan nilai yang penting itu yang akan menjadi hasil penelitian dan nantinya menjadi kesimpulan. Jadi kesimpulan nantinya jangan sampai eh, ini apa alatnya bekerja dengan baik gitu ya. Jangan sampai modelnya seperti itu. Kemudian ini kan sesuai dengan latar belakang identifikasi masalah. Latar belakang kesenjangan antara teori dan praktek antara harapan sama kenyataan. Dan apabila misalnya tidak ada solusi nyata, ya, tentu harus punya ini ya penelitian yang sudah ada orang yang juga yang serupa gitu ya. Nah, di situ disebutkan dari penelitian yang dilakukan ini begini, dari penelitian yang dilakukan ini sehingga
Nah, kita bisa klaim dia ada kekurangannya begini, kelebihannya dia begini gitu. Jadi yang kita tawarkan nanti membuat alatnya seperti ini. Nah, itu diidentifikasi masalah. Jadi menjawab ini ya latar belakang masalah, identifikasi masalah, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatas, oh batasan, pembatasan masalah. Sini sudah ada jelasin ya. Tadi sini ya. Pembatasan masalah, baru rumusan masalah. Jadi pembatasan masalah dulu, itu rumusan masalah. Ini dalam titik tiga, kemudian titik empat. Identifikasi tujuan penelitian, kemudian baru manfaat ya. Dan kemudian di pembatasan ya, pembatasan ini sering ada kekeliruan ya. Di sini dikira alat yang dibuat tentang apa ya. Pembatasan masalah ini berisi alat-alat ukur atau software yang digunakan dalam penelitian. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya di proposal, kira-kira ada pembatasan masalahnya. Ups. Pembatasan masalah di sini pada rancang bangun inverter satu fasa untuk penggerak motor. Rancangan ini dengan bodi satu fase menghasilkan daya sebesar sekian. Nah, itu ini adalah apa yang ingin diteliti ya, bukan kita melakukan pembatasan terhadap masalah kita. Kalau ini kan dia menceritakan apa yang mau dia buat gitu ya. Nah, pembatasan masalah itu, nah ini. Jadi seringkali ini alat yang dibuat itu tentang apa itu buat rancang bangun ini. Tapi yang batasan masalah itu sebenarnya isinya alat-alat ukur yang digunakan. Misalnya apa software, misalnya alat alat ukur atau bahan ya. Alat, alat ukur dan alat ukur atau software yang digunakan ya. Jadi kita membuat ini misalnya alatnya cakupannya seberapa ya. Kalau di sini misalnya menggunakan gelombang menyerupai proses dengan tegangan ini dan dapat menghasilkan ya, ini membuat alatnya misalnya eh, jadi kalau Pak memang tidak begitu paham tentang motor inverter. Nah, misalnya yang SSC ya. SSC yang digunakan yang menggunakan apa merek apa. Kemudian panel surya yang digunakan tuh apa gitu ya. Nanti inverter yang akan dimodifikasi misalnya apa ya. Yang menggunakan motor listrik sebagai beban gitu.
eh, menggunakan motor listrik jenis apa. Nah, ini adalah batasan masalah ya. Kalau di sini nggak ada software, ya mungkin software yang dia gunakan kalau ada ya itu bisa disebutkan ya. Jadi, ini diukur dengan software apa gitu. Ya, pengukuran dilakukan hanya pada apa-apa ya. Jadi kalau mengukur misalnya ada hal yang susah diukur, saya menyangkut eh, ada beban karena gangguan alam gitu ya. Kalau ini kan nggak ngelihat apa matahari itu sehariannya itu dia ada panas terus atau redup terus gitu ya. Itu nggak lihat ya. Jadi pengukuran itu hanya dilakukan di sini saja ya. Punya ECC berapa keluarannya, kemudian dari inverter berapa gitu ya. Nah ini eh, hal-hal yang menjadi eh, kita tuh meneliti di di batasan apa saja ya. Dia meneliti itu enggak jadi dengan membaca dosen membaca batasan masalah itu sudah paham bahwa Anda akan nggak akan nuntut yang jauh-jauh gitu ya. Tujuannya seperti itu. Ya. Jadi misalnya dosennya bisa nggak kamu buat kayak begini sampai yang apa inverternya bisa kita detek di lewat HP gitu, ya, dengan software. Jadi hanya batasannya ya hanya dibuat pengukuran itu melalui eh, apa-apa yang diukur tuh hanya ini gitu ya. Sehingga tahu nggak ngukur sampai nyambung internet gitu ya. Jadi menggunakan NOT MCU ESP8266 untuk mikrokontrolernya. Mikrokontrolernya menggunakan Raspberry Pi. Gitu. Nah, itu merupakan batasan masalah ya. Nanti sudah pakai Raspberry diminta NOT MCU lagi tambah lagi ya gitu ya. Kan nggak bisa seperti itu ya. Ya itulah gunanya eh, pembatasan masalah ya. Kemudian baru rumusan. Rumusan kan sudah tadi. Kemudian tujuan penelitian. Nah, ini gampangnya menjawab apa-apa saja yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Jika rumusan masalah ini ada 3 poin, maka tujuan penelitiannya juga ada 3 poin. Ya, merupakan jawaban dari rumusan masalah. Misalnya di apa rumusan masalah itu bagaimana merancang dan mengembangkan di nomor 1 ya. Maka tujuan nomor 1 itu untuk merancang dan mengembangkan apa-apa. Ya. Jadi seperti menjawab ya apa yang dirumuskan masalah itu tujuan itu menjawab rumusan masalah. Seringkali di sini tujuan penelitiannya hanya satu, malah jadi paragraf. Sedangkan rumusan masalah ada beberapa. Nah, ini salah ya. Bahkan rumusan. Nah, ini bagus nih. Dapat merancang membuat ini bagaimana kinerjanya ya. Dan tujuannya dapat merancang, dapat mengetahui pengaruhnya. Nah, ini pas ya. Ini rumusan masalahnya ada 3 ya. Bagaimana rancangan pembuatan, bagaimana kinerja pada perahu nelayan. Nah, ini dia jadi paragraf sebenarnya. Data rumusan masalahnya ada beberapa. Gitu kan. Nah, ini yang tidak sesuai dengan kaidah rumusan dan tujuan. Rumusan ini ada 2. Ya, ini 2. Kita lihat eh, pertama ini apa saja komponen yang diperlukan. Menganalisis. Ya. Nah, ini tidak menjawab. Ya. Bagaimana cara kerja.
Ini mengevaluasi efisiensi okupasi proses penyeluruhan energi panel surya. Nah, ini dia nggak pas, nggak menjawab antara rumusan sama tujuan ya. Itu eh, meluruskan apa sebenarnya rumusan dan tujuan ya. Bab dua, belum kita bab dua, pada bab dua ini sering paling sering menjadi ujuk-ujuk alat atau komponen ya. Mestinya bab 2 itu kajian teori, berarti ada teori yang dikaji ya. Mengkaji berbeda dengan mendeskripsikan. Jadi kajian itu berdasarkan Anda sudah mempelajari teori-teori apa yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam bab 2 kalau manfaat, waduh, oke lagi ya. 1.6 manfaat. Untuk beberapa pihak terkait ya. Kemudian bab 2 kajian teori. Ini penting, mengkaji dari sumber pustaka. Jadi ada landasan kuat untuk melaksanakan penelitian. Kemudian di sini daftar rujukan ini terkait erat ya. Jadi sebenarnya di bab 2 ini sering kita mensitasi penelitian orang. Artinya kalau ada artikel apa yang kita dapatkan, ya kita ini atau dari apa laporan orang lain, dari internet ya. Usahakan sedikit mungkin dari internet ya, karena kemarin sudah diwanti untuk apa daftar rujukan itu atau daftar pustaka itu sedikit mungkin menggunakan dari link-link internet, gunakan artikel ya. Walaupun artikel itu sudah cukup lama ya, kita bisa gunakan. Yang penting ada artikel yang judulnya mirip, nah itu bisa kita klaim. Karena kita kalau pakai link internet yang tutorial siapa gitu tuh biasanya pinginnya copy paste saja, dan kalau copy paste sudah langsung kena plagiat.
Tapi kalau dengan artikel orang, ya artikelnya itu ngomongin apa, ya kita bisa apa cara menyampaikannya beda ya dari internet kita buat-buat seperti apa. eh, Kita katakan yang merujuk dari artikel tertentu. Seperti kemarin kan kita ngomongin ini, kemudian ada artikel yang judulnya mirip, udah itu bisa kita klaim. Atau dari artikel itu dia di apa abstraknya ngomongnya eh, seperti ngomongnya tentang IoT, itu bisa kita kasih klaim ya, kalau kita sedang membicarakan tentang IoT gitu. Dan mestinya ada teori yang kaji ini bisa dan mengembangkan ilmu prioritas. Oh, iya. Tiga. Eh, nah, di sini jadinya kalau ada deskripsi teoritis, kemudian kajian hasil penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir sama hipotesis penelitian. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadikan ini ya, panduan cara membuat bab 2 ya. Yang seringkali kalau mahasiswa itu eh, jadi proposal atau di ini kajian teori udah langsung dia. Gitu ya. Kalau ini sih apa konsep panel surya ya bisa juga ya. Jadi ada deskripsi teoritis ya di bagian bab subbab 2.1. Di sini langsung IC kan nggak elok kita langsung ngomong langsung IC gitu ya. Ada konsep apa ya sebenarnya yang ingin diinginkan. Misalnya konsep tentang motor apa sih, motor inverter. Di konsep motor inverter itu apa-apa saja sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan. Betul. Kemudian konsep. Nah, ini kan eh, bisa aja ya. Tapi kalau ada yang kajian yang relevan, ya ini bisa dimasukkan. Nah, apa di sini ini dari ya. Nah, deskripsi teoritis. Oh, misalnya tentang
IoT dulu, gitu. Konsep IoT itu seperti apa, konsep yang IoT yang mengarah ke ini, misalnya polusi udara ya, polusi udara eh, apa saja ya. Ini kalau bisa dijelasin polusi udara itu yang ditampilkan untuk polusi udara apa-apa saja. Mesin tentang apa exhaust yang ini berarti exhaust yang cerdas berbasis IoT yang menggunakan apa node MCU misalnya. Ya konsep IoT yang menggunakan node MCU itu seperti apa ya. Kemudian yang exhaust fan itu dijelaskan juga exhaust fan itu pembagiannya apa saja ya. Mungkin ada bagian eh, jenis-jenis tertentu dari exhaust fan. Nah, nantinya kan di pembatasan masalah itu sudah di apa dicantumkan exhaust fan itu yang dipakai itu jenis yang ini gitu. Sedangkan di deskripsi teoritis ini kita bisa apa jelaskan tentang teori exhaust fan itu ya, konsep exhaust fan itu seperti apa, kemudian isi jenis-jenisnya apa saja, yang dari yang model yang murah sampai yang mahal itu seperti apa gitu. Itu jadi kita menjelaskan secara komplit tentang ini, tentang apa yang mau dikaji ya. Walaupun alatnya itu sudah kita gunakan exhaust fan-nya itu nanti yang merah tinggi gitu, di pembatasan masalah dari alat yang digunakan. Kemudian kajian hasil penelitian yang relevan. Kalau misalnya nggak ada yang persis exhaust fan ya, mungkin yang tentang kipas misalnya. Ya, kipas yang pakai node MCU yang di IoT-kan itu seperti apa. Ini mengkaji mungkin sudah jarang ya yang menggunakan exhaust fan. Mungkin dia padukan dengan exhaust, dengan kipas, dengan alat apa misalnya. Ya, Anda mungkin bahasnya di exhaust saja gitu ya. Itu bisa aja ya. Yang penting disebutkan aja kajian penelitian yang relevan. Kemudian kerangka berpikir ya. Kita langsung tapi deskripsi teoritis. Misalnya bahasa IoT pertanian, ya, jelaskan itu dengan partisipasi. Kemudian kajian hasil penelitian yang relevan, ya, penelitian yang sudah ada, ya. Baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, bisa disebutkan di sini. Nanti kan ini akan memperbanyak daftar rujukan Anda ya. Ya, daftar rujukan ini kan jadi lebih banyak. Nah, Anda diharapkan sudah baca artikel-artikel lain ya, dan tahu nilai-nilai hasil pengukurannya. Ya. Nah, misalnya Anda cerita tentang penelitian si Sugianto tahun 2022 meneliti membuat alat exhaust fan dan kipas yang dikendalikan dengan apa saya review dengan aplikasinya ini, dengan hasilnya bahwa eh, adalah angkanya tentang angkanya eh, apa hasilnya ya, berapa kecepatan dia ber merespon ya dari tekan HP sampai ya ya kita nggak tahu ya apa saja yang ini. Tapi bisa disebutkan ya di sini tahu nilai-nilai hasil pengukurannya dia, kelebihan kekurangannya. Jadi ini sebenarnya Anda menjadi seorang peneliti tahu oh ini si orang ini buat yang gini juga gitu. Jadi Anda sudah melakukan kajian bahwa ada penelitian yang serupa yang relevan yang menjadikan saya membuat penelitian ini bukan
eh, saya tahu-tahu sendiri gitu. Jadi tahu sekeliling gitu. Itu intinya. Kemudian kerangka berpikir ini bisa penjelasan dari proses penelitian ya. Itu dari mulai identifikasi masalah, analisis laporan sampai selesai. Ya, ini mungkin ya Anda bisa lihat kerangka berpikir ya, di internet. Gambar. Ini juga Anda eh, menjelaskan di situ ya dari yang ini proposal misalnya yang dulu-dulu ada ya yang zaman D3 itu ada penjelasan itu dan ada pembuatan tidak sesuai. Ini di sini jelasin
Ada penjelasannya ya di setiap poin-poin itu kerangka berpikir ya. Kemudian hipotesis ya bisa diganti dengan komponen dalam penelitian. Jadi hipotesis ini komponen-komponen. Jadi di sini baru 2.4 komponen dalam penelitian. Sila penjelasan tentang macam-macam yang di daftar pustaka biasanya. Tapi itu komponen nanti dua titik empat titik satu saya empat titik satu si lima baru ada buat komponennya. Kemudian di bab tiga bab tiga metode penelitian. Penelitian rancangannya seperti apa, kemudian eh, subjek penelitian. Nah, ini variabel ini bisa bisa ada, bisa enggak. Dan metode instrumen pengumpulan datanya seperti apa. Metode dan teknik analisis datanya, hingga jadwal waktu penelitian. Jadwal, ini sini ada jadwal PPD, ini rancangan penelitiannya, blok diagram yang dijelaskan. Sini.
di desain kan merancang alat, merancang penelitian ya sama. Ya udah bisa membuatnya menjadi desain penelitian itu. Nanti tinggalnya di coret aja jadi desain penelitian ya. Ya. Nah, kemudian itu sudah subjek ya. Subjek. Jadi, ini identifikasi. Hmm, hmm. Ini ini karena kita nggak pakai eh, apa penelitiannya nggak seperti skripsi ya ke orang ya. Nah ini bisa macam-macam. Ini juga disesuaikan. Jadi kalau di sini saya menggunakan algoritma variabel definisi. Seperti identifikasi kebutuhan. Ini juga ada alat bahan. Ini bisa jadi eh, apa? Titik dua itu identifikasi dan analisis kebutuhan. Dan yang apa variabelnya ya Anda gunakan yang alat bahan itu bisa ini jadi 3.2 atau menjadi 3.3. Yang pasti di sini itu menjelaskan ketika kita merancang bikin modelnya maka bentuk mininya kayak gimana ya kita rancang bentuknya dan kemudian proses yang terjadi dari sini dari alatnya itu di rancangan penelitian ya. Kemudian ya bagian ini akan disesuaikan. Jadi subjek ini akan menyesuaikan. Kemudian eh, metode dan instrumen pengumpulan data. Tidak menyangkut ke sini. Metode dan instrumen pengumpulan data
metode pengumpulan data ya, atau metode pengumpulan data. Ini metode mulai ya, dan instrumen pengumpulan data, metode pengumpulan bisa berisi instrumen ini enggak ini ya. Jadi nantinya bagaimana Anda mengumpulkan data dari ini. Itu sebenarnya intinya. Jadi dengan menggunakan alat, misalnya alat ukurnya, alat ukurnya apa, gitu. Kemudian pengukuran iya, jadi bagaimana Anda mengumpulkan data ya. Itu sebenarnya inti dari metode pengumpulan data. Kemudian analisis ya. Jadi analisis ini metode artinya Anda menganalisis datanya ini menggunakan teknik apa ya. Di sini sudah dilakukan manfaat bagian tempat populasi kontrol pengumpulan data. Ini, tempat pengumpulan data. Ini tadi. Kisi-kisi saya bisa. Kemudian eh, instrumen, metode dan teknik analisis data. Ya, misalnya, Anda jabarkan di sini metode analisis data. Itu jadwal jadwal waktu penelitian. Jadi kalau di sini biasanya berisi jadwal. Ini berisi proposal. Ini juga desain penelitian. Penelitian. Ini ada gambar yang bagus dibuat di sini ya.
Ada penelitian, ada penelitian. Paling enggak ada kata-katanya. Jadwal waktu penelitian. Nah itu eh, sudah ya. Daftar rujukan dan lampiran. Lahir daftar rujukan disesuaikan aja sih. Kalau daftar rujukan itu di tutorialis ini. Oke, itu sudah. Kalau lampiran misalnya ya proposal sampai terakhir. Biasanya dulu ada model lampiran. Kalau misalnya ada eh, apa dokumen sheet itu bisa dilampirkan. Ini sudah kode dokumen penelitian. Jadi, kalau lampiran misalnya ada eh, dokumen apa namanya? Not MC misalnya seperti itu. Datasheet, datasheet, saya PDF-nya lah. PDF-nya Anda isikan. Kalau berupa file ya, kalau nanti jangan langsung ngeprint. Jadi nanti eh, kalau ngeprint ini kan banyak nih halaman. Sekitar 24 nanti di terakhir-terakhir kan. Kalau misalnya memang perlu di print di terakhir pengumpulan. Biasanya sih menggunakan ini saja ya file aja.
Kalau file kan bisa Anda di-add-kan saja. Oke, itu eh, harapannya kita agar proposal Anda eh, selesai. Ini proposal. Ada yang bertanya dulu sebelum kita jadwalkan Siap Anda, tidak, Pak? ya, kita jadwalkan untuk proposal itu ujiannya sekitar bulan akhir Mei atau Juni. Jadi Anda eh, mulailah membuat ya, mulai membuat kemudian konsultasikan. Untuk menghemat waktu mungkin teknik-teknik untuk membuat ini ada di video eh, pembuatan tugas akhir yang tahun lalu yang Pak kasih ke mahasiswa. Ada videonya, kemudian dari YouTube sebenarnya bisa Anda belajar juga. Nanti ada link YouTube mungkin tak kasih ya, memudahkan Anda membuat eh, penomoran Romawi, kemudian membedakan itu dari yang lainnya ya. Satu, dua. Nah, ikuti saja tutorial yang ada di sini. Di panduan. Oke, saya kira eh, seperti itu ya. Anda siap-siap dalam membuat eh, proposal dan konsultasikan. Nanti kalau yang dosennya yang akan memberikan bantuan. Ya. Jangan lupa Anda bisa menggunakan ChatGPT kok. Jadi tidak masalah. Jadi Anda pakai aja segala kemampuan Anda menyusun prompt itu. Proposal saya judulnya ini gitu. Eh, Misalkan Anda membuat latar belakang permasalahannya, ya. Dia buat itu, ya. Buat menjadi 1.000 kata, itu. Buat paragraf 1.000 kata, itu bisa. Ya. Kemudian eh, jangan puas begitu tuh. Eh, Berikan saya 5 citasi ya, dari artikel jurnal mau nasional atau internasional, gitu. Jadi dia akan mencantumkan citasi juga. Tapi jangan lupa dicek juga citasinya itu benar nggak ada nggak ini papernya gitu dari artikelnya. Nah itu akan memudahkan Anda ya mendapatkan proposal dengan cepat. Ya, misalnya kalau eh, apa yang rumusan masalah gitu dari ini berikan rumusan masalah ya, dan buat yang latar belakang identifikasi masalah ada hasil itu buatkan rumusan masalah gitu. Nanti gunakan template begini gitu. Ya mungkin kita kopikan yang di ini ya, Pak ya. Biar dia rumusan masalahnya itu ada kata-kata ini satu bagaimana ini dua ngerti kok dia ininya yang dia ChatGPT atau yang AI begitu tuh dia sudah paham alur otak manusia itu seperti kita ngomong sama teman dia udah ngerti tuh yang ininya yang prompt yang kita kasih tuh. Gunakan model seperti ini atau gunakan template kayak seperti begini tujuan tidak dia nanti tujuan
Di tujuannya apa nanti kan tujuannya nih menjawab dari yang rumusan masalah. Ya. Kalau tidak dia buatkanlah rumusan sama tujuannya yang berhubungan. Itu sebenarnya trik-trik bagus untuk Anda mempercepat menyusun kata-kata. Ya, Anda berikan misalnya yang data-data ya. Anda gunakan alat apa, ini alat apa nanti koneksinya kemana, kemudian diinikan sampai dia apa selesai. Mungkin misalnya yang kaitannya dengan Pak ya nanti konsultasikan juga ya. Kayak si Adi apa tentang Raspberry ya. Nanti konsultasikan mau kemana karena Pak juga modelnya juga sudah ada ya. Semua barangnya sudah ada. Oke, saya kira seperti itu ya penjelasannya. Kita berharap eh, ini bisa selesai cepat semester ini sudah selesai ada proposalnya. Oke, kalau tidak ada eh, bisa kita stop recording. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas Izin Bapak kerjasama. Ya, silakan, silakan. untuk PowerPoint tadi bisa Ya, dikirimkan. ya, ya. Nanti saya kirimkan ya. Beserta link ininya recording. Iya, sukses. Ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Eh, Sebelumnya tadi mungkin belum Om Swastiastu ya. Sekarang kita akhiri dengan Ram Santi, Om Santi, 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 Om. Selamat malam.